saya pelakor nih. Ya udah, babat aja habis tak gitu. I always curious about kenapa orang itu sampai mau menjadi yang kedua. Gitu. Nggak ada pergolakan batin, misal kayak melukai sesama perempuan, atau mungkin sedikit berpikir bahwa I have value yang mungkin bisa mencari yang sesama single kayak gitu. Saya tahu keinginan saya untuk memiliki dia sehingga menyakiti hati wanita lain, saya tahu itu. Saya sadar perilaku saya salah. Tapi saya butuh imam yang seperti dia. Saya maunya dia. Kak Ratu, if almarhumah masih ada dan mungkin ada di sini, ada hal yang mungkin belum kamu sampaikan nggak? Hello Gezoners, welcome back to Perspektif bareng gue Bernadetta Ginting, dan di episode kali ini gue sudah kehadiran bintang tamu Kak Ratu Rizky Nabila. How are you? Not that good. Not that good. Ini kenapa hidungnya nih? Bisul, Kak. Oh, bisul. Ya, mungkin karena banyak netizen yang mendoakan kan ya. Oke. Didoain apa emang sama netizen? Iya kan, ya mungkin doa-doa yang buruk lah, jadi kena gitu. Oke, tapi puasa so far gimana? Lagi nggak puasa aku. Lagi kurang enak badan? Iya betul. Ada sakit atau pikiran stres dengan? Lebih ke stres dengan banyaknya tekanan ya. Terus juga aku lagi hamil kan. Berapa bulan? Berapa minggu? Rahasia. Oh, rahasia. Oke. Biasanya kan kalau orang hamil ada beberapa minggu dia trimester awal masih. Oh, masih semester awal. Oke. Kak Ratu, belakangan rame dicap sebagai pelakor syariah. Kayak gitu kan oleh netizen. Tapi saya selalu penasaran sebenarnya gitu. Karena kan ini saya bukan muslim. So I always curious about kenapa orang itu sampai mau menjadi yang kedua? Kita mungkin bisa mulai dari situ dulu. Oke, ini pertanyaannya bagus. Untuk beberapa orang mungkin belum tahu bahwa saya juga terlahir dari dua keluarga yang berbeda agamanya. Berbeda agama. Iya, saya dibesarkan dengan diversity, jadi saya punya tolak ukur untuk menghormati kedua belah aturan dalam pernikahan. Nah, dalam Kristen itu kan sekali seumur hidup ya, dan Katolik tidak bisa cerai. Tidak bisa cerai. Okay. Nah, dalam Islam ada pengecualian, boleh beristri 1, 2, 3, bahkan sampai 4 maksimal. Nah, kalau misalnya kakak bertanya kenapa saya mau jadi yang kedua. Oke, kalau kita tarik ulur lagi ke belakang, saya ini sudah kehilangan ibu dan ayah saya. Waktu usia kalau boleh tahu? Papa saya umur 8 tahun, mama saya pas ketika saya mau wisuda. Oke. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya pengen tahu kenapa saya mau jadi yang kedua, sebenarnya saya yakin tidak ada wanita yang ingin diduakan. Saya yakin itu basicnya ya. Iya, karena Tuhan aja kan nggak mau diduakan kan, apalagi yang kita nih yang diciptain. But I think dari perjalanan hidupku, aku kayaknya harus bisa memaklumi bahwa saya harus menurunkan ego dan menerima bahwa memang garis takdir yang Tuhan sudah beri untuk Ratu Rizky Nabila, ibu dan ayahmu tidak ada, kamu lahir dari dua keluarga yang berbeda, kamu akan memiliki anak dari pernikahan hanya berapa bulan, dan itu akan menjadikan pelajaran untuk menjadi istri kedua, versi terbaikmu untuk mencari ridho lillahi ta'alanya. Oke, jadi pada saat kamu mungkin merasa jatuh cinta atau mungkin memutuskan akhirnya mau menikah, itu kamu melakukannya benar-benar sadar gitu? Saya sadar, makanya saya selalu bilang, saya yang selalu melakukan pendekatan dari awal. Jadi waktu itu saya jadi host di salah satu stasiun, 3 stasiun TV. Kebetulan ratingnya bagus, Marcel waktu itu baru keluar. Saya tertarik sekali dengan beliau gitu, dengan suami saya. Beliau begitu pintar karena gebrakannya di saat orang lain fokus dengan hal-hal yang FOMO atau entertain, dia mengedukasi dan membuat gebrakan. Aku tuh tertarik dengan orang-orang yang kayak gitulah, yang hustling. So long story short, aku request dengan salah satu podcast yang mau mengundang aku.
hadirkan dia baru saya mau datang gitu. Ngobrol, akhirnya saya jatuh cinta. Nah, jatuh cintanya itu semakin jatuh cinta kan awalnya tuh saya lihat di TV dulu kan. Tante saya bilang, ini ada anak muda pinter sekali, bla 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 segala macam. Saya lihat sekali, 2 kali gitu. Pas saya benar-benar liatin podcastnya, saya udah langsung kayak di hati tuh sudah. Jadi bukan trik magicnya? Bukan. Oke. Bukan, tidak ada itu. Tapi ketika kamu suka itu, ini kita bicara di awal dulu gitu. Kamu tahu nggak kalau seandainya aku panggil Mas Marcel ya, itu memang sudah berkeluarga? Tahu. Oke. Setelah podcast itu tahu. Jadi kalau misalnya ada beberapa oknum yang bilang, saya nggak tahu dia bersuami, nggak mungkin. Nggak mungkin sebenarnya, Tidak apalagi mungkin. apa ya, public figure, informasi di mana-mana. Betul. Gitu kan? Nggak usah public figure deh. Sekarang udah zamannya sosial media. Nggak mungkin kalian nggak cari tahu. Update Oke. dikit juga ketahuan kan? Oke. Gitu. Nggak ada pergolakan batin, misal kayak melukai sesama perempuan, atau mungkin sedikit berpikir bahwa I have value yang mungkin bisa mencari yang sesama single kayak gitu. Sudah pernah mencoba kan, setelah pernikahan yang di 2020 gagal, saya dekat dengan salah seorang pria, tapi ya belum cocok aja gitu. Bukan yang pernikahan gimmick itu ya, bukan, beda. Ada. Nah, kalau untuk yang ini, saya tidak pernah merasa aku punya value untuk ditawarkan ke yang single, bukan. Aku jatuh cinta dari TV, lalu saya cari dia, lalu saya satu podcast, itu rasa yang tumbuh tanpa saya mau. Oke. Rasa yang tumbuh tanpa saya pun mau gitu. Setelah pulang saya cari tahu dia beristri pun bukannya malu, malah cari akal. Cari Ia akal untuk mendekatkan diri. Oh, oke. Saya nggak akan mau sugar coating kayak saya nggak tahu gini. Udahlah, ini akan menjadi jalan hidup saya. Oke. Lebih baik saya mengakui. Saya malah cari cara gimana caranya biar bisa ketemu lagi. Waktu dia manggung di salah satu stasiun TV juga saya cari tahu, saya kirim makanan. Jadi saya yang mendekatkan. Jadi kalau misalnya bisa dibilang poligami ini terjadi karena saya yang masuk. Oke. Poligami ini terjadi karena saya yang masuk. Marcel sangat menjaga pandangannya. Memang brandingannya genit-genitan kan, tapi saya datang pakai jeans, celana pendek dulu, waktu celana pendek crop top nggak dilihat di kantornya dia ya, gitu. Apa yang membuat kamu pada akhirnya bisa apa bahasa yang tepatnya? Jadi tidak malu untuk mengakui bahwa kamu mencintai pria yang berkeluarga gitu. Apa yang akhirnya oke lah gitu, saya tetap kejar gitu. Sedangkan mungkin ada perempuan yang mungkin terluka akan hal itu. Bukan mungkin terluka, sudah pasti terluka. Saya kan pernah ada di posisi itu kan 2020. Sempat memikirkan itu nggak sih? Gue nggak mau melukai orang gitu. To be honest, pada saat itu tidak, egoku lebih besar. Oke. Ini real love atau gimmick untuk sensasi? Ini real love, Kak. Ini Oke. real love. Saya tahu keinginan saya untuk memiliki dia sehingga menyakiti hati wanita lain. Saya tahu itu. Saya sadar perilaku saya salah. Tapi saya butuh imam yang seperti dia. Saya maunya dia. Saya maunya dia, bukan yang lain. Oke. Tapi kamu juga terluka atau fine? Terluka juga sama. Sama. Tapi pada akhirnya kamu deal dengan semua itu, it's okay. Pada akhirnya bukan deal, memang itu adalah konsekuensi yang harus kita terima. Kan saya yang masuk. Jadi makanya ibunya almarhumah ngatain saya gundik pun saya nggak apa-apa. Memang. Yang risiko itu udah nggak marah lah, nggak aku ambil hati. Memang kok. Tapi biasanya ya kalau sepasang gitu, pria lah perempuannya dikata-katain itu kan biasanya pria itu apa ya, nggak tega lah ngeliat. Apalagi kalau hubungan, apalagi mungkin perselingkuhan, poligami, yang selalu paling banyak dikulitin itu kan perempuan. Gitu kan. Tadi kamu dikatain gundik, dikatain pelakor syariah gitu. Apakah itu tidak mengganggu hubungan kalian personal dengan Mas Marcel? Nah ini, makanya saya bersyukur dengan garis yang Allah berikan.
membuat saya sebegitu egoisnya di tahun 2022 untuk mendapatkan Marsal Radifal gitu ya. Karena suami saya itu menjalankan hari-harinya sesuai dengan tauhid Islam. Ini maaf kalau aku banyak-banyak salah tentang agama ya, karena saya juga baru gitu. Nggak apa-apa. Dia itu mengajarkan saya, contoh statement pertama dia, istri-istrinya baik-baik aja. Ya, akhirnya kan dibuka sama sepupunya almarhumah ya, ada berantemnya. Dalam Islam, ketika orangnya hidup aja nggak boleh ngomongin yang buruk, apalagi sudah tiada, gitu. Jadi bukan bohong, hanya yang dilarang agama tidak dilakukan lah. Terus perjanjian kami poligami gitu kan. Kenapa ada perjanjian tertulis antara kamu dengan Mas Marcel? Nggak, bertiga Bertiga nih dengan almarhumah. Iya. Itu perjanjian dibuat di bulan? Itu rahasia. Oh, oke. Itu rahasia, karena kan orang-orang nunggu itu kan. Saya sebenarnya akan mengeluarkan itu ketika nanti keluarga beliau masih pengen ganggu aja. Cuman saya hari ini bawa sih, ini agak jumping dikit. Kan katanya saya hamilnya bohongan ya, gitu ya. Yang sekarang apa yang? Yang kemarin. Oke. Katanya mana mungkin nahan-nahan. Pastilah pengennya punya biar bisa memiliki seutuhnya. Enggak. Oke. Ini aku boleh buka ya? Boleh. Jadi ini adalah hasil USG dari rumah sakitnya ternama. Iya. Ini bulan 2025, 29 September? Ya. Oke. Dan hubungan kami itu posisinya sedang baik-baik saja dengan almarhumah. Nah, kenapa almarhumah akhirnya pelan-pelan bisa menerima saya, Kak? Saya membuktikan bahwa saya menepati janji. Saya membuktikan saya menepati janji. Saya tidak akan melangkahi kamu gitu. Oke. Ini biar zoners juga nggak bingung kali ya. Jadi awalnya itu kan pernikahannya disembunyikan. Iya, betul. Kalau saya nggak salah baca itu karena ada kondisi kesehatan dari almarhumah gitu. Kita tidak bermaksud ngomongin almarhumah ya. Tapi berarti sebelum almarhumah berpulang itu sudah sempat duduk bertiga. Sudah. Dan boleh tahu nggak waktu itu? Bukan duduk bertiga, masih teleponan. Belum ketemu? Belum, cuman diperantarai oleh keluarga besar. Seperti itu. Tapi publik belum tahu. Nah, kenapa aku ngasihnya sedikit? Karena dari keluarga beliau yang saya sangat sayangkan, kenapa dibuat berjilid gitu loh. Saya sangat menyayangkan itu. Kenapa nggak babat habis aja? Babat habis kamu? Iya, gitu. Kalau maksudnya saya gini, saya pelakor nih. Ya udah, babat aja habis tak gitu. Kan ada juga pernyataan sepupu-sepupunya ya. Saya ngancem, mana? Gitu loh, mana? Udah istri kedua, terus diberikan restu juga akhirnya, karena saya menunjukkan perjanjian ini akan tetap ada gitu ya, dengan tidak menjaga kehamilan ini. Saya kan memberikan itu. Ini kenapa ada jilid lagi baru gitu. Dibilang fitnah, terus dibilang katanya suami saya menelantarkan almarhumah. Kak, kita sholat goib, itu kan nggak perlu ada yang tahu ya. Gitu. Wakaf atas nama istri. Suami saya tuh 6 hari atau 5 hari lah. Dia sholat dan dia menangis pakai cincin kotak cincin pernikahan sama almarhumah. Ya. Itu saat mau berpoligami atau saat? Enggak, sudah. Gitu. Jadi kalau kata mereka nggak sedih, kalau di dalam Islam itu tidak boleh gulu namanya. Apa itu? Saya juga nggak tahu. Setahu saya itu tidak boleh memperlihatkan kesedihan. Oke. Gitu. Gulu. Oke. Nah, mungkin pernah terbesit nggak di benak Karato gitu? Ya. Keluarga dari almarhum itu kan mungkin satu sisi dia masih kehilangan, satu sisi mungkin pastilah dia tidak terima gitu. Tadi Kak Ratu bilang bahwa I'm fine dibilang pelakor syariah, nggak apa-apa aku dibilang gundik gitu. Pernah nggak memberikan ruang bahwa ya memahami bahwa pastilah keluarga mereka itu tidak terima dengan ini, daripada kakak jadi saling adu bukti gitu. Gini, singkat ceritanya, saya bukan saling adu bukti. Apa yang dilemparkan saya sambut. Apa yang dilemparkan saya sambut, gitu.
Jadi saya nggak mau mulai karena suami saya menitipkan pesan, kamu harus bisa memahami hati seorang ibu. Sebenarnya aku ngomong begini tuh ajaran suamiku, Kak. Gitu. Kamu juga harus tahu bahwa menjadi yang pertama dan menerima kamu itu lebih luar biasa lagi gitu. Sehingga aku menahan diri. Nah, jadi apapun yang dilemparkan oleh sepupu-sepupunya ya, serta ibunya, aku cuman tangkap, buka, tangkap, lalu buka, gitu aja sih sebenarnya. Berarti informasi yang mengatakan kamu akan membawa ini ke jalur hukum tuh benar nggak sih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak akan. Kalaupun aku mau, kayaknya nggak akan dibolehin juga sama suamiku ya. Karena suamiku biarpun dia bilang udah nggak mau ada urusan, masih perhatian. Masih perhatian. Saat almarhumah tahu itu kondisi ini, itu kan kalian berarti dari 2022 kan belum ngomong ya? Belum ngomong, karena dalam Islam tidak apa-apa, Kak. Oke, itu berarti baru ngomong ke almarhumah itu di 2025? Bukan ngomong, ketahuan. Ketahuan, berarti tidak sengaja? Tidak ada niatan betul. Untuk sebenarnya mau ngomong? Tidak ada. Oke, ketahuannya boleh cerita nggak ketahuannya gimana? Ketahuannya itu suami sih, kayaknya dia handphonenya kebuka apa gimana gitu habis teleponan sama aku. Gitu. Langsung ditelepon almarhumah. Jadi berita-berita yang bilang almarhumah tahu, enggak, ketahuan. Gitu. Oke. Ini aku sengaja ceritain yang jelasnya biar ini udahlah ditutup gitu. Ditutup supaya tidak menjadi sequel selanjutnya gitu loh, Kak. Capek. Waktu ketahuan itu sempat minta maaf nggak ke almarhumah? Kalau saya ceritakan, kalian juga tidak akan percaya. But we listen. Saya sudah meminta maaf. Oke. Saya sudah meminta maaf dan saya juga sudah mundur aslinya. Mengajukan hulu. Saya kasih lihat ya, tapi jangan diunjukin, nggak apa-apa. Maksudnya off the record? Oke. Enggak, maksudnya bukan off the record, kamu boleh baca aja nggak apa-apa. Tapi oke. sebentar aku. Ini saya mengajukan hulu. Hulu itu pengajuan cerai. Jadi setelah ketahuan saya niatnya tuh mundur, Kak. Oke, tapi waktu itu berarti respon dari Mas Marcel adalah? Karena kami bertiga ini kalau dibilang complicated ya. Marcel melepaskan saya dan hulunya pun disetujui. Karena mungkin beliau juga mempertimbangkan kondisi almarhumah dan mencintai almarhumah lah pasti ya kan. Gitu kan namanya istri. Tapi di satu sisi juga almarhumah meminta saya untuk tidak pergi, Kak. Ada statement itu dari almarhumah? Gitu. Jadi sebenarnya yang membuat saya nahan untuk tidak benci dengan sepupunya pun juga sebenarnya karena saya ingat baik-baiknya almarhumah aja ke saya gitu. Kami teleponan 5 jam gitu. Saya tahu sariawannya dia, saya lihat, orang bilang almarhumah udah nggak bisa ngebela, betul. Ya udah keluarganya dong kasih lihat. Masa yang dikasih lihat cuman bagian jeleknya aja, loh itu kan banyak. Itu kan chat banyak, panjang, Kak. Kenapa yang dibahas seakan-akan marah? Memang kami berantem baikan. Tapi ada koneksi itu gitu loh. Koneksi itu ada, bagian ademnya ada banget. Dia ngurus visa ke Korea pun saya tahu. Ibunya sakit kaki saya tahu. Teman-temannya, sahabatnya saya tahu. Mau lihat juga nih sahabatnya yang bilang katanya nggak tahu poligaminya. Tahu, Kak. Tahu. Saya bingung loh. Karena pas
almarhumah meninggal di tanggal 20. Gimana ya? Jadi memang dari pihak keluarga itu mengatakan mereka baru tahu setelah pemakaman ya. Padahal kalau menurut Kak Ratu, Untuk ibunya 3 hari sebelum. oke. Itu yang aku tahu dari media. Aslinya gimana aku nggak tahu ya Kak. Tapi kalau untuk sepupu-sepupunya sudah tahu, sahabat-sahabatnya sudah tahu. Oke. Ini mungkin bisa dibaca aja karena ini kan isinya DM ya Kak. Bentar ya. Nah ini, itu sahabatnya dia yang bilang katanya nggak tahu. Terus katanya saya ngancem dia. Saya sampai tanya saya ngancem di mana. Sedangkan waktu almarhumah meninggal dia DM saya. DM, ini sahabatnya DM kamu Iya. marah-marah atau Enggak ngasih tahu. Kalau Tika sudah berpulang. Iya. Tika orang baik dan segala macam. Berarti kan tahu kan? Oke. Jadi dari perspektif Kak Ratu, sebenarnya almarhumah itu menerima di poligami. Mencoba menerima nggak sih kayaknya? Kalau langsung menerima kayaknya kecepetan. Karena juga kondisi saat itu kan sakit. Saya yakin dia Kalau stresnya berkali-kali lipat saat itu. setuju. Aku setuju. Gitu. Oke. Terus respon kamu pada saat semua itu terjadi selain tadi mungkin meminta maaf dengan dia, adakah upaya untuk memberikan ruang lebih kepada Mas Marcel untuk punya banyak waktu dengan almarhumah? Jelas Kak, jelas. Saya mencintai suami saya. Dia adalah sosok yang baik. Kekurangan saya itu adalah di dalam ilmu agama. Ketika saya sudah punya anak, sudah lulus kuliah, punya karir, tapi kompas hidup saya nggak ada gitu. Saya ketemu beliau, saya merasa lengkap. Dengan keegoisan saya menyakiti hati perempuan lain. Dengan mau dipoligami. Niatnya aja udah jelek kan. Karena seharusnya kan izin ya. Kami kurang di adab. Biarpun dalam Islam boleh poligami, tapi adabnya kita kurang. Dan harus, sorry kalau saya salah, harus sesuai izin istri pertama kan? Nggak. Kalau untuk negara iya. Oh oke. Gitu. Sehingga saya menyayangkan, gimana ya? Apa part yang masih kamu sesali? Saya pernah telepon almarhumah kan, kita teleponan bertiga. Ngobrol bertiga, video call, saya di rumah, mereka di Bandung, di rumah Bandung. Ngobrol. Clash lagi nih. Dia masuk ke kamar, saya telepon, Teh lagi ngapain? Lagi nangis ya, aku bilang gitu. Iya. Aku tanya, kamu sayang banget sama Mas Haris ya? Gitu, sama Marcel ya? Terus dia bilang, iya. Kalau diukur, kira-kira rasa sayangnya besaran kamu atau saya ya? Aku bilang gitu. Karena kita posisinya itu lagi nggak berantem ya Kak. Jadi nanti berantem, nanti baikan, nanti berantem, nanti baikan. Iya, aku lebih baik Mas Haris nggak punya apa-apa tapi sama aku. Gitu. Terus aku bilang, Teh, tanggal 27 adalah ulang tahun almarhumah mamaku. Aku akan menghadiahkan kamu sesuatu. Saya akan mengajukan perceraian di tanggal 27. Gitu Kak. Respon Sudah tutup. almarhum. Nah, umroh kan, kami umroh nih barengan. Umroh barengan? Enggak, maksudnya berdekatan, nggak tahu lah. Oh, tapi tidak jalan bersama? Tidak jalan bareng. Yang dipikir sama keluarga almarhumah, kita barengan. Enggak, beda. Beda. Saya Mekah Madinah, beliau Madinah Mekah gitu. Jadi saya akhirnya umroh, mereka umroh. Udah mau ngajuin hulu, tapi ternyata saya papasan sama suami. Jadi kamu anggap itu pertanda bahwa
Allah tidak mengizinkan kalian berpisah. Betul. Karena sebelum itu di Rodoh tanggal 27 malam, saya sholat, saya bilang, ya Allah, kalau memang karena kan saya sama suami nggak ada masalah, Kak. Tapi kan saya menyakiti hati perempuan, makanya yang tadi itu mengajukan hulu. Saya udah janji memang. Itulah penyesalan terbesar saya. Apakah sebenarnya saya harus lanjut babat aja gas hulu kah? Itu yang jadi perdebatan batin. Makanya kadang kalau lagi ditanya sama orang, gue perlu cerita bagian ini nggak ya? Kesannya kayak Islami banget, but it is what it is. Ini the real story-nya gitu loh. Ada foto, ada Ustadz Mutawif yang nganter, mereka saksi mata, ada jamaah yang lihat. Lewat, Kak. Oke. Lewat. Aku langsung balik badan karena Mekah Madinah, dia Madinah Mekah. Chance ketemunya kecil. Dan itu bertepatan dengan tanggal 27. Dan tanggal 26 malam sebelum almarhumah meninggal, saya sholat. Oke. Menuju 27 juga. Gitu. Entah kenapa. Oke. Somehow. Saya kasih lihat. Nggak, mungkin terdengarnya kayak, masa iya? Iya. Kamu ini tipe yang suka ini ya, menyimpan memori. Bukan menyimpan memori, Kak. Tuduhannya mereka bilang aku berbahagia karena almarhumah tidak ada. Enggak, saya kehilangan seorang kakak. Seorang kakak yang mengajarkan saya tentang berlapang dada. Sempat keluar dari almarhumah? Dengan cara dia mau teleponan sama aku, mau WhatsApp aku. Dengan kondisi dia waktu itu sakit ya? Betul. Oke, tadi kamu sempat menyinggung bahwa Mas Marcel, saya kenalnya Mas Marcel ya, atau pesulap merah gitu, adalah pria yang baik. Tapi apakah Nanti aku kirimin ya. Tapi apakah pria yang baik itu setidaknya berani jujur bahwa dia menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri pertamanya yang sedang sakit? Itu biar nanti suami aku yang jawab. Karena itu ada dalil, hadis, dan lain-lain. Aku tidak begitu mengerti, Kak. Aku tidak begitu mengerti. Takutnya kalau aku yang bilang nanti salah, Kak. Gitu. Okay. Jadi aku hanya fokus di bagian akunya bahwa saya pelakor, saya yang mendekatkan diri. Perjanjian kami ada. Terus juga sebenarnya tidak boleh ada yang tahu sampai saya menutup mata, suami menutup mata. Dan tidak boleh melangkahi kehamilan. Ini baru saya keluarin kan. Karena kan ibunya ngatain saya gundik. Terus juga ya tidak mau, gimana ya. Bingung saya, Kak. Gitu. Bingung saya. Okay. Saya di posisi yang kan ini ada gitu. Kok gitu? Gitu. Jadi kalau aku nggak salah, apakah kamu sebenarnya sedang mempertanyakan kenapa pihak keluarga almarhum mempermasalahkan? Karena kamu merasa bahwa ya almarhumah menerima gitu. Enggak, almarhumah tidak menerima, mencoba menerima. Mencoba menerima. Mencoba menerima. Dan itu kan butuh waktu yang lama, Kak. Ya, kan pasti. Baru ketahuan kan. Pasti need proses lah. It takes time gitu. Jadi dalam masa proses ini ada perjanjian, ya sudah gitu. Siapa yang mau ada orang yang meninggal, Kak? Nggak ada yang Siapa yang mau gitu? Sebinatang-binatangnya saya, ya kali. Ya kali, Kak. Gitu loh. Sedangkan pas ketahuan aja saya langsung minta cerai kan. Oke. Ya kali saya bahagia di atas dia meninggal gitu. Sebinatang itu kah saya? Oke. Saya juga mantan korban kan, saya tahu sakitnya. Justru saya yang bikin saya sayang sama dia merangkul saya. Gitu. Kita ingat yang baiknya ya, jangan yang berantemnya. Dia merangkul saya, dia mau ngobrol sama saya. Buat saya itu jiwa besar yang tidak semua wanita miliki gitu. Apa tanggapan kamu menanggapi, saya kan suka baca, saya tipe yang suka baca komentar netizen. Ada yang bilang, puas ya sekarang kamu bisa memiliki seutuhnya. Kamu nanggapi hal itu gimana? Allah tahu hati saya. Dan saya yakin sebaik-baiknya yang saya katakan
atau saya keluarkan bukti-bukti gitu secara perlahan ataupun mau cepet-cepet, tetap aja saya udah salah di awal, jadi saya udah nggak pikirin lagi omongan orang. Oke. Dengan kamu mungkin saya nonton beberapa kali kamu podcast gitu kan, kamu menjelaskan dari A sampai Z, bahkan thank you so much sebenarnya udah datang ke sini. Dengan kamu klarifikasi banyak hal ini, sebenarnya apa yang kamu mau capai? Yang aku ingin capai adalah untuk Faris, Erika, Indah. Ini keluarga ya? Keluarga. Sepupu. Oh, sepupu, oke. Janganlah kalian melakukan hal-hal yang kalian sudah tahu itu salah, mengagendakan sesuatu yang harusnya tertutup rapat dan sudah ada jelas gitu Kak perjanjiannya. Ini saya kasih lihat, mungkin bisa dikasih lihat sekarang aja kali ya. Jadi ini Faris ini sepupu ya? Sepupu atau adik ipar sih? Sepupu. Sepupu. Dia nge-up dan ngajak orang-orang untuk meng-hate suami saya gitu. Saya yakin kalau almarhumah masih hidup pun gak akan rela suami dikatain setan merah dan lain-lain. Lihat ya di sini kan, hancurin karirnya gitu. Semoga jadi tukang ojek online lagi. Kak aku kawal. Ini kan maksud tujuannya apa gitu? Oke. Kalau memang mau marah, jangan ke suamiku, ke aku. Aku nih udah mengakui nih, aku yang deketin, aku yang minta nikah, aku yang cari tahu, aku yang mau diumpetin. Oke. Gitu. Kenapa harus ke kamu? Kenapa nggak suami kamu yang pasang badan? Karena suami saya setia sama istri pertamanya. Setia nggak sama kamu? Insya Allah. Oke. Insya Allah. Keyakinan apa ya kamu berani berkata dia setia juga sama kamu? Kalau sama aku ya nggak tahu ya Kak. Oke. Kalau nanti ada poligami lagi ya paling aku mundur. Karena kan aku tidak seberjiwa besar seperti almarhumah. Makanya aku kagum sama almarhumah tuh. Dia masih mau nyapa, ngerti gak sih Kak? Aja sudah syukur alhamdulillah gitu loh. Gitu. Kalau aku di posisi itu mungkin aku nggak kuat. Nah makanya. Terus aku berbahagia gitu dengan dia nggak ada. Maksudnya ngerti gak? Kita udah bikin salah nih. Terus orangnya bilang, jangan pergi nanti Mas Haris nggak bahagia. Terus dia nggak ada, aku bahagia gitu. Oke. Apakah aku akan bahagia dengan dia nggak ada gitu? Oke. Gitu. Jadi kamu pun juga tidak mau dipoligami walaupun kamu berpoligami. Maksudnya melakukan poligami. Kalau poligaminya sama almarhumah iya mau. Kalau sama yang lain nggak mau. Oh milih. Karena almarhumah baik Kak. Ya kalau one day ketemu dengan ya menurut Mas Marcel ini adalah orang yang baik dan dia mau berpoligami lagi, Enggak. tetap kamu nggak mau? Nggak mau. Yang ini aja udah rumit banget. Saya sampai bilang kayak gini. Kenapa harus meninggal ya? Gitu. Oke. Kan niatnya sampai akhir hayat. Gitu loh. Walaupun kamu istri kedua, kamu nggak mau suami kamu poligami? Nggak akan aku ganti statementnya. Okay. Saya tidak sebesar dan sebijak istri pertama. Setelah mungkin ketika pertama kali ketahuan atau mungkin setelah almarhum meninggal, pernah kamu datang ke pihak ibu atau keluarganya meminta maaf, atau mungkin Mas Marcel yang berinisiatif meminta maaf pada pihak keluarga almarhum? Keluarga besar dari suami sudah melakukan mediasi, tapi masih lewat by phone. Cuman itu di luar ranah aku ya Kak ya. Karena kan saya dianggap orang luar, bahkan dianggap musuh gitu. Jadi saya nggak bisa kasih statement apapun tentang itu. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya sudah coba untuk menghubungi ibu dan adiknya, teman, sepupu, dan lain-lain gitu. Kamu menghubungi itu sebenarnya tujuannya untuk meminta maaf atau mungkin lebih ke, kan kalian tahu kenapa kalian ke publik ngomong nggak tahu? Betul. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Saya mau minta maaf kepada ibunya, kalau untuk sepupunya saya pengen tanya tujuannya apa gitu. Gitu. Kalian mau lihat suratnya nih aku kasih nih, daripada ke media gitu. Karena kalau ini suratnya saya keluarin, kalau saya diperbolehkan sama suami saya untuk buat laporan, kan enak. Waktu kamu menghubungin ibunya, respon ibu almarhum gimana? Nggak ada. Nggak ada ini maksudnya? Nggak ada. Oh nggak ada menghubungi? Tidak ada balasan.
Oh, nggak dibales. Iya, gitu nggak dibalas sama beliau. Tadinya saya pikir beliau berduka ya, tadinya saya pikir. Tapi ternyata enggak deh kayaknya. Menurut kamu, ibu almarhumah tidak berduka dengan kepergian anaknya? Dari netizen. Netizen ini apa ini? Maksudnya DM kamu? Ada screenshot ya, coba nanti kasih lihat aja kamu. Oke, boleh ya kita tampilin ya. Boleh. Ya. Tapi ada juga yang bilang bahwa sebenarnya kamu dan Mas Marcel pura-pura berduka. Pura-pura berduka? Dapat duit gak? Ya, I don't know. Buat apa pura-pura berduka? Kita nih lagi dihukum kan? Gitu. Dan kamu menerima hukuman itu? Harus, gitu. Buat apa berpura-pura? Kak, kalau misalnya pura-pura berduka sekalian aja, aku pura-pura bukan istrinya, gampang kan? Ini entertain, semua bisa dimanipulasi dengan gampang. Simple, nggak usah aku bobo ginian. Tinggal aja saya tidak menikah, mau ngomong apa? Coba. Saya mengakui, udah, karena apa? Almarhumah sudah berpulang, saya ingin dia tenang. Saya ingin dosa saya karena mendekati suaminya. Ya sudah, kalau di dunia mau dihapusin sekarang, monggo deh, gitu. Mau dihujat-hujat lah sekalian gitu. Gitu. Daripada bohong, gitu. Biarpun ada chance bisa bohong, bisa pura-pura berduka, gitu, bisa lapor-lapor. Tapi buat apa? Orang saya salah. Kamu mengakui salah. Saya salah, gitu. Salah yang kamu salah ini artinya adalah kamu mencintai suami orang. Mencintai suami orang. Mencintai suami orang. Itu udah. Tapi sadar ya di awal. Sadar. Saya melakukan secara sadar, mau usaha lagi. Tapi kamu tadi bilang bahwa secara karir kan waktu itu lagi banyak ya tawaran gitu. Iya. Apakah kamu nggak khawatir juga itu akan menghambat karir? Atau justru viralitas ini dimanfaatkan untuk mungkin karir? Yang tahun berapa nih? Iya, dari awal kamu tahu, kamu kan banyak job tadi bilang. Saya berhenti di dunia entertain karena saya menikah, poligami. Saya nurut Kak sama suami. Dari Marcel minta kamu berhenti di entertain? Tidak meminta, hanya memberikan kisi-kisi gitu. Sehingga saya berpikir bahwa tidak boleh ada 2 bintang di dalam satu rumah. Oh, gitu. Oke. Iya. Tapi kenapa yang banyak klarifikasi kamu? Kan sepupu-sepupunya kan bermasalahnya sama saya kan? Ke Mas Marcel tidak ada, maksudnya WA marah-marah atau? Nggak ada. Kayaknya lebih ke nggak berani ya, karena memang suamiku juga nggak ada bikin salah kan Kak? Kan yang salah aku, dari awal aku udah bilang. Tapi kan suami kamu tidak jujur itu juga salah, bukan? Dalam aturan Islam kan tidak apa-apa. Cuman ini yang dipermasalahkan oleh netizen, adabnya. Meminta izin gitu. Gitu. Kasus poligami ini kan sebenarnya banyak ya, banyak terjadi gitu, dan banyak juga perempuan yang terluka gitu. Dan mungkin di antara ratusan komentar yang beralih ke kamu gitu kan, ada mungkin perempuan-perempuan yang juga posisinya seperti almarhumah kayak gitu kan, ikut merasa terluka, tidak terima, tapi ya mungkin memandang ini sebagai jalur hidup. Sesama perempuan, apa yang kamu ingin sampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana yang posisinya sama dengan istri pertama? Ini terlebih dahulu. Saya meminta maaf aja sih, bukan. Seandainya kalian mewakili almarhumah gitu ya, saya malu. Saya berharap masih punya waktu gitu. Lebih ke situ sih Kak. Karena buat saya sekarang fokusnya udah bukan tentang orang mikir saya gimana atau gimana, enggak. Saya merasa bahwa apakah dia menerima saya, baik ke saya, ramah ke saya ini, fondasi apa yang dia pakai? Justru saya mau nanya ke dia, bukan jangan belajar dari, saya mau tahu kok bisa gitu loh. Gitu. Jika suatu hari nanti mungkin pernikahan kamu tidak seindah hari ini, ya nggak bisa dipungkiri pasti namanya orang jatuh cinta itu kan happy ya, gitu kan.
apakah kamu menyesal sudah melalui dan menerima cacian-cacian ini? Enggak lah. Yang saya lakukan salah, saya harus membayar apa yang saya lakukan. Ini akan menjadi bagian dari citra saya, dan saya harus terima itu, gitu. Saya berharap tidak ada orang yang mencontoh perilaku saya. Jagalah kehormatan kalian, gitu. Terlepas dari kalian membutuhkan figur imam yang baik atau apapun, jangan usaha. Ini kan aku kan usaha banget ya. Untung saya ini masih beruntung ketemunya almarhumah. Coba yang lain, habis pasti ke aku. Ya karena banyak case-case perselingkuhan itu istri pertama nggak terima, bongkar semua kan. Kalau ini dari kalian yang bilang ke publik ya? Bukan, dari sepupunya kan. Dari sepupunya? Dari sepupunya. Yang membuka pertama kali ke publik. Betul. Kalau seandainya sepupu itu tidak membuka ke publik, apakah kalian akan mengakui hubungan ini ke publik? Enggak dong, kan perjanjiannya enggak, Kak. Perjanjian itu? Perjanjiannya tuh aku tidak boleh hamil duluan, tidak boleh ada yang tahu gitu. Tapi keluarga-keluarga inti tahu. Gitu, Kak. Oke. Sudah ada gitu. Boleh tahu nggak perjanjiannya apa aja dengan, berarti ini perjanjian bertiga ya? Bertiga. Selain tidak boleh hamil? Bukan tidak boleh hamil, nggak boleh mendahulukan. Dia nggak. Mendahulukan itu gimana itu? Aduh, aku nggak boleh ngomong ke arah situ lah, Kak. Intinya Oke. ada gitulah duluan aku kemarin. Gitu. Oh, oke. Iya, gitu. Jadi maunya kesepakatannya adalah dia duluan baru aku gitu. Jangan ke arah sana lah, nggak enak. I see. Oke. Jadi memang belum ada niatan untuk open to public. Gitu. Kenapa? Apakah ada Surat perjanjiannya seperti surat perjanjian itu untuk melindungi kesehatan atau memang apa yang supaya publik nggak tahu nih? Nah, kalau itu nggak tahu tuh. Aku kan hanya menerima sebagai pihak ketiga kan, yang masuk ke dalam rumah tangga mereka. Jadi perjanjian berdua dan segala macamnya kan, yang membuat suami dan istri almarhum. Suami dan istri. Ya, gitu. Oke. Berarti saat ini pernikahan kamu apakah sudah dicatatkan ke sipil? Mana ada kepikiran, Kak. Ini 40 hari baru selesai. Nggak gitu. Saya 4 tahun menikah dengan suami. Nggak ada saya nuntut apa-apa gitu. Nggak minta nuntut apa segala macam gitu. Ini masih berduka mau naik. Buat apa? Buat apa gitu. Oke. Tapi ada rencana ke situ? Nggak ada. Nggak ada. Belum ada mungkin. Gitu. Oke. Kak Ratu, if almarhumah masih ada dan mungkin ada di sini, ada hal yang mungkin belum kamu sampaikan nggak? Atau ada hal yang sebenarnya kamu ingin omongkan tapi kamu tahan selain permintaan maaf? Saya mau minta maaf karena sudah mengambil kebahagiaan kamu. Oke. Dan makasih sudah ada fase-fase di mana kita berbaikan. Gitu. Kamu orang yang luar biasa. Semoga dengan kejadian ini saya bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi dan keluarga yang ditinggalkan bisa membukakan pintu maaf karena memang saya dalangnya. Gitu. Seharusnya senyum kamu gak hilang karena adanya saya. Itu aja sih. So, mengakui salah. Apakah pernah sudah sempat nyekar atau ngelayat mungkin? Kalaupun udah kita nggak akan bilang, Kak. Gitu. Nanti dibilang konten kan. Oh, kalau datang direkam konten tapi minta maaf di pusara. Sudah. Ya mungkin pilihan hidup orang itu kan berbeda-beda. Kita sangat berharap bahwa almarhum tenang ya.
dengan Iyalah. segala kejadian yang menimpa. Saya nggak habis pikirnya itu, saya kan 2023 kanker tiroid juga kan. Gitu. Kok saya bisa sembuh, dia enggak gitu loh. Saya berharap sama Allah tuh, kenapa nggak adil aja gitu. Saya sembuh, dia sembuh gitu kan. Ada pertanyaan-pertanyaan saya ini sebenarnya takdirnya mau dibawa kemana sih Allah gitu. Mungkin tambahan stres dengan kejadian ini berpengaruh ke kesehatan? Kalau itu aku kan nggak bisa tahu ya Kak. Karena yang tahu pasti suami dan keluarga besar. Kalau aku yang ngomong kesana kayak deket banget gitu. Nggak mau memperkeruh suasana lah. Oke. Dengan poligaminya ini aja aku sudah salah besar gitu Kak. Oke. Kak Ratu, Kak Marcel ini kan bisa dibilang public figure ya. Ekspektasi masyarakat kalau ke public figure itu adalah menjadi teladan. Karena banyak sekali kita kalau ngefans sama orang tuh kan kalau nggak ngikutin gayanya, lalu juga mungkin menerima pemikiran-pemikiran mereka. Dan hubungan ini kan tadi Mbak Kak Ratu sendiri mengatakan bahwa ada adab yang memang salah di situ kan. Betul. Mungkin apa yang disampaikan kepada masyarakat yang kecewa dengan keputusan kalian? Saya mau minta maaf karena kehadiran saya memberikan luka kepada almarhumah, kepada kalian juga yang menjadikan suami saya panutan dalam edukasinya. Saya sadar betul yang saya lakukan salah. Saya tidak meminta maaf kepada kalian atas nama suami saya, tetapi saya ingin meminta untuk diperbolehkan memperbaiki diri dari atas apa yang saya lakukan. Itu aja sih Kak. Oke. Thank you Kak Ratu, Nabila. Dan karena ini sudah terlanjur terjadi, semoga apa yang salah bisa diperbaiki. Insya Allah. Dan doa mendalam, duka mendalam kepada almarhumah. Kita doakan semoga tenang di sana dan keluarga almarhumah juga semakin kuat dan tegar. Thank you kepada Okezoners yang sudah menyaksikan episode ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe Okezone 5. Bye-bye.